Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Pembahasan tentang ilmu tauhid dari bab 7 sampai bab 12. Dalam bab 7 kita membahas tentang realisasi syahadatain. Dalam dua kalimat syahadat kita mendapatkan 3 poin yang penting. Yang pertama itu tujuan hidup. Tujuan hidup adalah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, pedoman hidup. Pedoman hidup kita yaitu Islam. Islam berarti dalam bentuk kitab Allah, itu Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah contoh hidup. Contoh hidup kita itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana tentang realisasi untuk kepada syahadatain. Untuk merealisasikan syahadatain, kita harus memiliki dua hal dalam diri kita, yaitu yang pertama hati yang bersih dan akal yang sehat. Untuk mencapai hati yang bersih, hati yang bersih ini merupakan hati yang jauh dari keburukan hati, seperti sifat iri, hasad, dengki, dan sebagainya macamnya. Dan untuk mencapai hati yang bersih itu, yang pertama adalah mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada seluruh hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah dia menyerah terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Nah, kemudian untuk mencapai hati yang bersih juga kita harus memiliki takut. Kita harus memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu khauf. Kemudian juga yang ketiga, untuk mendapatkan hati yang bersih adalah mahabbatullah. Kemudian untuk merealisasikan syahadatain, yang kedua adalah memiliki akal yang cerdas. Bagaimana cara kita mendapatkan akal yang cerdas? Yang pertama yaitu menggunakan akal kita untuk mentadabburi Al-Quran. Dalam surat Muhammad, Allah mengatakan, surat Muhammad ayat ke-24, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah tidak ada dalam diri mereka untuk mentadabburi Al-Quran, am ala qulubihim aqfaluha, atau di dalam hati mereka terdapat penutup. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu mentafakuri ayat kauniyah. Itu ayat kauniyah ini berupa tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan Allah di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, setelah kita mentadabburi Al-Quran dan mentafakuri ayat-ayat Allah, kita mendapatkan kesadaran diri bahwa hidup kita tidak selamanya di dunia. Jadi dan untuk mendapatkan akal yang cerdas ini kita zikrul maut, memikirkan mati, mengingat kematian. Kemudian masuk ke dalam bab yang ke-8. Dalam bab ke-8 ini kita membahas tentang ma'rifatullah. Pengertian ma'rifatullah itu sendiri adalah berasal dari kata arafa, yang arifu. Ma'rifah itu pengetahuan, mengetahui, tahu Allah, mengetahui Allah. Apa itu Allah? Apa hak Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, apa zat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah sebagai macamnya. Kemudian ma'rifatullah ini terdapat dua macam, yaitu ma'rifatullah laduniyah ta'limiyah dan ma'rifatullah laduniyah. Ma'rifatullah ta'limiyah yaitu pengenalan Allah dalam hal pembelajaran. Dengan cara pembelajaran kita mempelajari ilmu-ilmu yang mengarahkan kita kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui nama-nama Allah, mengetahui hak-hak Allah. Nah, kemudian yang kedua, ma'rifatullah dunia. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam manfaat dari ma'rifatullah, juga dibahas dalam bab 8 ini. Manfaat dari ma'rifatullah yaitu adalah salah satunya saya sebutkan manfaat dari ma'rifatullah
meningkatkan keimanan kita ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu apa itu Allah Subhanahu wa taala, apa zat-zatnya, apa sifat Allah Subhanahu wa taala, apa kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu hal tersebut, kita akan bertambah keimanan kita dan bertambah ketakutan kita untuk untuk meninggalkan perintahnya dan mendekati larangannya. Kita akan takut terhadap hal tersebut. Kemudian kita lanjut kepada bab 9, yaitu cara untuk mencapai dan penghalang ma'rifatullah. Bagaimana cara untuk mencapai ma'rifatullah? Yang pertama, kita harus mengetahui dan meniti jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengenalan, kemudian yang kedua, dengan cara mentadabburi ayat-ayat kuliah, kemudian juga mentafakuri ayat kauniyah Allah, kemudian dengan cara metode Islam, yaitu dengan cara dalil akli dan nakli, mengetahui dalil kuliah, dalil yang diturunkan Allah berupa Al-Quran, kemudian memikirkan dengan akal kita, dalil nakli yang diturunkan Allah dan dalil akli dengan akal kita. Kemudian yang ketiga, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, cara untuk mencapai ma'rifatullah yaitu adalah tasdik, pembenaran terhadap 4 poin yang di atas tadi. Kita harus membenarkan bahwa jalan untuk meniti, kemudian membenarkan ayat kuliah, kemudian membenarkan juga metode Islam, adanya metode nakli dan akli. Kemudian apa saja penghalang terhadap ma'rifatullah? Penghalang terhadap ma'rifatullah itu yang pertama, ketidaktahuan kita terhadap ilmu yang bahas tentang ma'rifatullah. Kemudian juga yang kedua, kelalaian, kita melalaikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu ma'rifatullah. Kemudian juga yang keempat, kemudian yang ketiga, mengikuti nenek moyang. Mengikuti nenek moyang ini adalah sikap yang banyak kita temui, dan Allah juga telah menegaskan, Allah juga telah memperingati di dalam surah Al-Maidah ayat 104. Allah mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Dan ketika dikatakan kepada mereka, kembalilah kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasul, dan mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Kemudian Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dan bagaimana jika aba'uhum, nenek moyang mereka, la ya'lamuna syai'an, tidak mengetahui satu hal apapun, wa la yahtadun, dan juga tidak diberi petunjuk. Kemudian yang keempat, penyebab kita terhalang dari ma'rifatullah yaitu mengikuti hawa nafsu. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, akal logika pun akan terhalang, tidak dipergunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke dalam bab ke-10. Di dalam bab 10 ini kita membahas tentang tauhid dan macam-macam tauhid. Pertama, tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, berasal dari kata bahasa Arab itu esa, mengesahkan Allah, menjadikan satu. Kemudian macam-macam tauhid, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam hal peribadatan, yaitu kita meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian yang kedua, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini dalam hal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan takdir, yang mengadakannya takdir, hari kiamat dan sebagainya macamnya, adanya alam semesta, langit dan bumi, hanyalah Allah yang menciptakannya. Kemudian tauhid asma wa sifat, mengakui bahwa nama-nama yang mulia hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam bab tentang syirik, pengertian syirik dan bahaya syirik. Tentang pengertian syirik,
Pengertian syirik yaitu menyekutukan Allah atau mengadakan sekutu yang berhak, mengadakan ilah yang berhak disembah selain Allah, menyekutukan zat selain Allah dari Allah pada Allah. Dosa-dosa syirik, dosa-dosa syirik ada 3 poin. Yang pertama, bahaya syirik ya. Bahaya syirik ada 3 poin. Yang pertama, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Allah mengatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni la yaghfiru ayyushraka bihi, orang yang mencyirik, yang menyekutuinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni hal selain itu, dosa-dosa selain itu kepada siapa yang ia kehendaki. Kemudian yang kedua bahaya syirik yaitu orang yang melakukan syirik, pelaku kesyirikan akan kekal dalam neraka. Yang ketiga, amalan-amalan yang dilakukan oleh pelaku kesyirikan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 88. Allah berfirman, "Walau asyraku," dan jikalau mereka syirik kepadaku, lahabita anhum ma kanu ya'malun, akan dihapuskan baginya apa-apa saja yang telah mereka perbuat. Akan dihapuskan bagi mereka apa-apa saja yang telah mereka perbuat. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu di bab 12 tentang macam-macam syirik. Macam-macam syirik ini terdapat 3 pembagian. Yang pertama, 3 suku kelompok. Yang pertama, kelompok yang pertama, syirik dalam hal kekhususan Allah. Itu dalam hal kekhususan Allah isinya adalah yang pertama itu syirik dalam hal uluhiyah, yaitu menyekutukan Allah dalam hal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu meyakini bahwa adanya zat yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti menyembah patung, menyembah seperti yang agama menyembah api atau apapun itu, menyembah matahari dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kekhususan Allah Subhanahu, syirik dalam hal kekhususan Allah Subhanahu wa taala, syirik di dalam rububiyah. Itu meyakini bahwa adanya sang pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, adanya bisa menciptakan takdir, menciptakan langit, menciptakan suatu hal, menciptakan manusia bahkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syirik dalam hal rububiyah. Kemudian yang terakhir adalah syirik asma wa sifat. Yang terakhir dalam kekhususan Allah adalah syirik asma wa sifat, yaitu menyekutukan Allah dalam mengakui nama-nama Allah, dalam meyakini nama-nama yang hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua tentang syirik yaitu syirik berdasarkan kadarnya. Syirik berdasarkan kadarnya juga ada 3. Yang pertama, syirik akbar. Syirik akbar yaitu seperti namanya, syirik akbar, besar, syirik yang besar. Itu berarti syirik dalam hal menyekutukan Allah. Contohnya adalah menjadikan zat selain Allah untuk disembah, seperti menyembah patung. Ini benar-benar syirik yang besar. Seperti menyembah api, orang-orang Majusi menyembah matahari dan lain sebagainya. Kemudian syirik asghar. Syirik asghar ini syirik artinya adalah syirik kecil. Syirik kecil ini berupa hasad atau merupakan riya, sum'ah, itu mengharapkan ridho dari orang lain, mengharapkan pujian dari orang lain. Itu sama dengan poin yang ketiga kita, yaitu syirik khafi, tersembunyi. Ini sama juga dengan riya dan sum'ah dan lain sebagainya. Kemudian pembagian atau kelompok syirik yaitu syirik berdasarkan letak tempatnya. Letak tempatnya juga terbagi terhadap 3 macam. Yang pertama, syirik i'tiqadi, yaitu syirik dalam hal keyakinan, bahwa kita meyakini ada zat atau ilah yang berhak disembah selain Allah. Nah, ini merupakan syirik keyakinan, kita meyakini dan kita yakin terhadap hal tersebut. Ini adalah syirik berakidahkan hal tersebut. Nah, ini adalah syirik i'tiqadi. Kemudian yang kedua, syirik
berdasarkan tempatnya adalah syirik amali. Ketika kita melakukan perbuatan amal ibadah yang berupa amal ibadah yang ditujukan tidak selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita bernazar dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, dengan niatan selain Allah. Kemudian kita menyembelih atas nama selain Allah. Kemudian syirik berdasarkan letaknya. Yang terakhir adalah syirik lafzi. Syirik lafzi merupakan syirik ucapan. Syirik lafzi, perkataan, kalimat yang keluar dari lisan kita. Yaitu seperti contohnya, untuk contohnya adalah syirik lafzi ini, syirik dari perkataan ini, bersumpah atas nama selain Allah, atau kita telah mengatakan hal-hal yang menyekutukan Allah. Contohnya adalah perkataan, jika tidak karena si fulan saya tidak akan jadi begini dan begitu. Padahal Allah yang telah membantunya, Allah yang telah mentakdirkannya. Demikian pembahasan tentang ilmu tauhid dari bab 7 sampai bab 12. Sekian, syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.